Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ba'du. Ayyuhal ikhwah, azza Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu Allah jalankan terus ketika kesibukan menyita kita sehari-hari, seolah berjalannya waktu berjalan demikian rupa, terasa cepat. Memang kita hidup di akhir zaman, memang waktu akan semakin cepat. Bagaikan putaran pita kaset ketika masih gulungan besar, terkesan lama. Ini tinggal gulungannya kecil, sangat cepat sekali. Ini menunjukkan kepada kita kiamat pun juga semakin dekat. Lalu apa persiapan kita? Maka tidak ada orang yang paling cerdas kecuali orang yang menyiapkan diri untuk perjalanan panjang, kiamat yang dahsyat. Maka tidak ada yang bisa diandalkan kecuali amalnya sendiri-sendiri. Maka supaya kita segera siapkan diri kita, diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah, bergegaslah kamu menuju kepada ampunan Allah dan juga surganya. Sya'ban yang sedang kita jalani sudah dapat paruh, gak begitu terasa. Ini ada fadilah besar ketika Sya'ban dapat paruh, Allah mengintip kepada hamba-hambanya untuk diberikan ampunan dengan dua syarat. Apa itu? Akidahnya bersih dari noda syirik. Yang kedua, pergaulannya bersih dari permusuhan. Makanya tanda akidah yang benar, dia akan menghamba kepada dengan ikhlas, kemudian dia berbuat baik kepada makhluk, karena Allah Ta'ala membuat standar seperti itu. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati, sayangi makhluk Allah yang ada di permukaan bumi, niscaya Allah yang ada di atas ars sana bersemayam sesuai kekagungannya, ala wartafa, tinggi dan naik, nanti akan menyayangi kepada hamba-hambanya dengan jumlah tidak ada batas. Tentunya supaya kita memaksimalkan kehidupan kita di bulan Sya'ban, Nabi SAW memperbanyak puasa. Selain pertengahannya punya fadilah khusus, walaupun tidak ada amalan khusus, dua syarat yang telah kita pahami di atas, akidahnya bersih dari noda syirik, pergaulannya bebas dari permusuhan. Ketika amal sedang diangkat, dihiaskan dengan puasa, karena puasa termasuk jenis alat pertolongan. Ketika hendak berbenah diri, maka puasa itu sangat mendukung, karena penghalang kebaikan itu dua, dosa mulut dan dosa kelamin. Puasa mengendalikan, ketika bahaya bisa dikendalikan, dia akan dimudahkan untuk berjalan. Semisal knalpot itu ketika nggak ada kotorannya, sirkulasi dari mesin nanti bisa lancar, mesin pun juga akan bisa berjalan dengan baik. Ini sebuah gambaran yang memudahkan. Puasa akan mengantarkan. Bila kita punya persiapan baik sebelum Ramadan, insya Allah nanti Ramadan kita pun juga akan mendapatkan kebaikan. Tentunya orang yang mengerti fadilah Ramadan, tertarik, dia akan kerja keras. Tetapi ketertarikan besarnya fadilah Ramadan supaya kita bangun di atas ilmu. Karena kebaikan yang Allah standarkan bukan kebaikan dalam bentuk dugaan. Kebaikan dalam bentuk image, kesan yang ada di benak. Kebaikan bukan dalam bentuk apa yang sedang ditrenkan oleh masyarakat. Tapi kebaikan itu apabila berdasarkan wahyu, apa yang Allah turunkan. Makanya untuk menilai sebuah baik dan buruk itu berdasarkan wahyu. Apa yang Allah jelaskan, apa yang Nabi SAW
perincikan apa yang para sahabat mereka paham menerapkannya atas bimbingan Nabi, dikontrol dengan wahyu, benar, itulah standar kebaikan. Maka Ramadan, bulan yang Allah banyak memberikan berkah, supaya kita mengenal bagaimana cara mendapatkan berkah itu, sehingga walaupun amal kita terbatas, karena memang kita banyak punya keterbatasan, tapi dengan mengenal bagaimana cara mendapatkan berkah, nanti akan mendapatkan nilai amal yang sangat besar sekali. Jangan sampai dugaan kebaikan Ramadan itu mengikuti persepsi yang ada di masyarakat, dikhawatirkan nanti jadi orang yang paling merugi. Rugi sebatas rugi itu masih mending, tapi kalau rugi dalam bentuk aksar orang yang paling rugi, ini sangat bahaya. Siapa orang yang aksar paling merugi? Satu, ahli bid'ah. Tampak semangat ibadah, tapi nggak ada dalil. Ketika mengharapkan kebaikan, ternyata hilang musnah. Yang kedua, orang yang nggak punya ilmu, berbuat itu hanya imma'atan, ikut-ikutan. Dikhawatirkan nanti jadi orang yang paling rugi. Sudah perut lapar, kehausan, dan berbagai macam derita yang lain, menyebabkan kerja mungkin juga kurang tenaga, mungkin merasa penghasilan kurang, direwangi keroyo-royo kayak begitu, dia mengharapkan fadilah besarnya puasa, jebule gak entuk apa-apa. Ini orang yang paling merugi. Jangan sampai kita orang yang paling merugi di bulan Ramadan. Makanya selami dengan penuh ilmu. Apa adab yang butuh kita perhatikan menyambut Ramadan? Satu, siapa-siapa yang tidak terbiasa puasa sunnah, maka jangan sampai Ramadan diawali dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Gak boleh, tapi pastikan dengan ru'yatul hilal. Pemerintah sah memantau munculnya hilal, diumumkan mulai puasa. Jangan diawali sehari 2 hari sebelumnya atau puasa jaga-jaga. Lek wis wayahe poso, ya iki posoku, bila belum ya sebatas latihan. Orang yang paling rugi kalau begitu. Kemudian ketika melaksanakan puasa, kerjakan dengan baik. Apa? Sahur. Mendekati subuh walaupun belum subuh. Bila terpaksa bangkong, tinggal minum, kok mendengar adzan, teruskan. Itu kalau minum, tapi kalau makan, letakkan. Inna itu punya mana minuman. Berarti kita sahur belum selesai, tangan kita pegang gelas, teruskan ketika ada adzan. Tapi kalau makan, letakkan. Karena hajat kita kepada minuman besar. Nanti akan diberkahi satu teguk, Allah akan berikan kekuatan kita berpuasa. Lalu jaga mata, jaga mulut, dan juga semua dosa. Memang puasa punya makna ngempet. Semua dorongan marah kepada dosa itu diempet. Ketika maghrib tiba, segera berbuka, upayakan nanti berbukanya pakai rutab korma, petik dari tangkainya yang sudah mateng, yang belum dijemur. Bila tidak ada yang sudah dijemur, nggak apa-apa. Kalau kita di Indonesia, yang paling korma yang sudah dijemur, banyak dikirim ke sini. Yang rutabnya kita mungkin kesulitan. Bila tidak ada, ya pakai air. Banyak istighfar, banyak tobat, memperbanyak membaca Al-Quran. Insya Allah nanti kebaikannya sangat banyak sekali dan memperbanyak sedekah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika Ramadan, apalagi kedatangan Jibril, sudah punya pembawaan dermawan, lebih dermawan. Ketika dilomba dengan cepatnya angin, Nabi tidak kalah. Sedekah tidak akan mengurangi, maka perbanyak puasa. Memperbanyak sedekah ketika berada di bulan puasa. Insya Allah ini cara yang sangat mudah sekali. Kemudian apa perbuatan yang menyebabkan orang itu rugi di bulan Ramadan? Masyarakat ternyata punya semangat besar untuk menyambut Ramadan. Tapi sayang mereka nggak punya ilmu, akhirnya malah merusak Ramadan. Apa itu? Satu, apa yang biasa diistilahkan di masyarakat yang namanya megengan. Mungkin mereka hendak memiliki harapan pengagungan Ramadan. Cuma cara mereka yang salah.
Memang betul kita mempersiapkan Ramadan bentuk pengagungan takzim kita, menghargai apa yang Allah hargakan, perwujudan takwa, menghargai apa yang Allah hargakan, tapi cara menghargainya juga pakai ilmu. Apa bentuk megengan yang ada di masyarakat? Jawabnya, mereka membuat acara yang namanya memetri. Memiliki makna caos daharan. Memberi makan kepada orang yang sudah mati. Ini jelas sebuah keanehan. Itu maknanya memetri, caos dahar. Memberi makan kepada yang sudah mati. Apa yang dicaos nih, yang dihidangkan? Macam-macam. Ada bacaan amal soleh, pahala dihadiahkan. Ngumpul-ngumpul bareng dengan simbol makanan yang dengan simbol masing-masing. Nah, ketika mereka sudah memberikan popetren, caos dahar, hidan maka padanya sudah mati, entah itu bentuk ambengannya, atau bucengnya, atau pahala amal soleh, lalu yang sudah mati itu dimintai idi pangestu. Supaya yang mati doa kepada Allah, keluarga yang hidup nanti diberikan kekuatan agar mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh. Tujuannya bagus, puasa, tapi sayang sarannya pakai kesyirikan. Ini orang yang paling merugi. Itu acara kuburan. Lo pindah dari rumah ke rumah, lama-lama dibawa ke masjid. Ini kan sangat perkara menyakitkan sekali. Yang lain lagi, perbuatan orang yang paling rugi di bulan Ramadan. Ketika sudah malam kurkuran, maleman. Mungkin maunya untuk mengejar Lailatul Qadar. Mereka pun juga sama, minta kepada orang yang sudah mati agar berdoa kepada Allah, keluarga yang masih hidup nanti mendapatkan fadil Lailatul Qadar. Dengan mestinya memperbanyak itikaf berdoa dengan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, tapi diganti dengan apem. Itu masakan yang itu nanti berpotensi untuk mengembang karena ada semisal pengembangnya. Begitu sudah mengembang ke atas katanya bisa tembus kepada alam roh sehingga mereka bahagia, sehingga mendoakan kepada Allah, ya Allah keluargaku di dunia beri fadilah Lailatul Qadar. Ini juga termasuk perbuatan yang paling merugi. Termasuk juga memperbanyak pesta makan. Mestinya orang itu dengan puasa memperbanyak sedekah, tapi malah menjadikan sebagai pesta makan. Memperbanyak sedekah, sudah makan gak apa-apa, tapi jangan pestanya yang dicari. Demikian juga yang lain, ketika Ramadan tiba mereka menyambut dengan petasan. Ini jelas perbuatan yang sia-sia. Atau juga berbagai macam acara yang lain, kadang di masjid orang itu sudah datang berduyun-duyun untuk mengadakan acara tarawih karena memang sangat digemarkan, tapi sayang ada pergaulan bebas. Laki perempuan semangat cari pahala tapi malah jadi ajang pacaran, bahkan duduk-duduk serami masjid laki perempuan menunggu isaan. Ini juga perkara yang sangat memprihatinkan sekali. Dan berbagai macam acara-acara yang lain. Apalagi nanti mendekati hari raya malah orang memenuhi tempat belanja. Dan seterusnya. Maka daripada itu kita wajib koreksi diri dari perbuatan-perbuatan yang sering ada di masyarakat seperti itu. Mestinya bulan ibadah semakin meningkatkan ketaatan, tapi banyak orang yang memanfaatkan kesempatan sebatas untuk pesta, untuk mencari dunia. Ini perkara yang sangat memprihatinkan sekali. Maka daripada itu dengan adanya virus corona yang tidak tahulah kapan itu akan selesai, ini menjadi bahan pelajaran kepada kita semuanya, sehingga kita nanti akan betul-betul menjadikan Ramadan ini lebih meningkat daripada yang lalu. Jangan dijadikan sebagai ajang pesta, pesta kebodohan, pesta kesyirikan, pesta kebid'ahan, atau pesta hura-hura, tapi kita jadikan pesta untuk mencari pahala yang kita sambut fadilah Ramadan dengan ilmu syar'i. Demikian, semoga apa yang tersampaikan Allah Subhanahu wa taala mencerahkan kita semuanya sehingga Ramadan akan datang kita mendapatkan nilai yang lebih baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.